Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok sekian. Saya Ahmad Fikri Wibowo dengan NPM 20 0501 0027 bersama rekan saya. Dan saya Muhammad Adil Nopal Gibran, NPM saya 21 0501 0004. Dan narasumber kami dengan Ibu. Ya, salam kenal. Saya Halidah Binti Salisa. Saya Ketua Umum dan Cabang Nasyiatul Aisyah Kecamatan Mungkin. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah dan awal berdirinya dari Nasyiatul Aisyah ini, dibentuk tanggal berapa, tahun berapa, di mana, dan dikasih tahu alasannya serta latar belakangnya dibentuk Nasyiatul Aisyah. Oke Mas, belum kesana ya. Mungkin kita ini Nasyiatul Aisyah. Jelas sebelumnya kan masa Muhammadiyah ya. Iya. Nah, kalau gampangannya gini, kalau Muhammadiyah itu ayahnya, Aisyah itu ibunya. Nah, punya putra atau putri, satu ada yang namanya IMM. Iya. Mungkin kalau di kampus ada IMM ya, Dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada juga yang namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian kita nih ada yang namanya Nasyiatul Aisyah. Ini khusus remaja putri. Nah, kalau dulu mungkin secara teoritisnya mungkin saya tidak hafal ya seperti apa, dan yang jelas kalau kita bergeraknya di bidang perempuan dan lebih condong ke yang remaja. Karena kalau di Muhammadiyah itu kan ada kayak target marketnya kalau jualan. Yang bapak-bapak ada Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah, mahasiswa, pelajar, ada space-nya sendiri. Dan kita Nasyiatul Aisyah itu space-nya di remaja. Jadi sama-sama di bidang dakwah aslinya. Kalau dulu itu ada bahasa Jawa itu namanya saya lupa, tapi karena ada aturan kalau organisasi itu ada baiknya namanya kalau nggak Arab ya Indonesia aja. Kalau dulu kalau nggak salah bahasa Jawa tapi lupa gitu kan namanya apa. sebelum Nasyiatul Iya, Aisyah. awal banget itu mungkin 1931 atau berapa ya. Mei, saya ingatnya tuh Mei. Awal-awal terbentuknya itu Iya. berarti sekitar tahun 1931. Iya, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ini mungkin terkaitan dengan misi atau misi utama Nasyiatul Aisyah ini di bidang seperti apa ya sebenarnya? Maksudnya seperti keagamaan, pendidikan, seperti kemahasiswaan pelajar atau yang lainnya? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, target kita dan tujuan kita jelas harus disesuaikan. Kalau kita jelas khusus perempuan, jadi target kita mungkin ke perempuanan. Apa ya namanya? Perempuan, biar perempuan itu berdaya. Terus untuk selain itu masyarakat itu jelas Muhammadiyah itu rahmatan lil alamin, aslinya seperti Islam itu kan, rahmat bagi semuanya, bahkan nggak cuma di Muhammadiyah, itu jelas iya. Dan agama itu jelas iya. Agama masyarakat itu saya yakin semuanya sama, cuma bedanya kita ada di khusus remaja putrinya. Kalau misalkan di Muhammadiyah ada NA, kalau di organisasi Islam lain kan juga ada yang seperti NA. Itu bedanya dari yang lain? Untuk detailnya, kami kan tidak tahu ya organisasi perempuan mereka yang jualan itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau di NA itu yang saya lihat itu unik. Seperti yang mas-mas tahu, kalau pelajar IPM namanya itu jelas itu khusus pelajar, mahasiswa itu mahasiswa. Sedangkan NA itu usia 17 sampai 40 tahun. Itu kan jaraknya lumayan ya. Yeah. Itu unik gitu kan. Dan di sini saya ada anggota yang masih SMA, ada yang sudah ibu-ibu. Lah uniknya di situ kita gimana caranya balance nih antara yang ngomong yang adik-adiknya sama ada ibu-ibunya biar tidak ada jarak, biar tidak ada gap. Kalau untuk struktur organisasinya sendiri, kayak ini kan kita misalnya ada di pengurus cabang berarti ya? Iya. Pengurus cabang Kabupaten Magelang di Bukit. Nah itu kalau jajarannya itu mulai dari tingkat nasional sampai provinsi itu gimana? Kalau kita kan tingkat kecamatan. Nah, kalau kami menyesuaikan aja. Jadi kalau di pusat
itu kan ada beberapa divisi. Tetapi kalau misalnya divisi di kita itu kurang relate, kita nggak ambil. Oke. Nah, yang kita dakwah jelas ada. Terus ada yang namanya, karena kita sekarang media ya, namanya Pusing Tech itu yang teknologi itu sudah ada sendiri dan nggak sama gitu loh Mas. Bahkan ada yang kayak misalnya divisi ini sama divisi ini kita gabung aja, karena satu kita menyesuaikan keadaan kita dan orangnya ada berapa nih. Iya. Nah, itu aja. Jadi beda. Kalau untuk mekanisme pemilihan anggotanya sama kepengurusannya itu gimana? Maksudnya dari kaderisasinya apa harus setiap tahun atau berapa bulan sekali? Pergantiannya. Iya. Ya, kalau secara ideal saya ini masa jabatannya 2022 sampai 26. Oh, 4 tahun ya. tahu. Tapi saya itu baru mengadakan ikut muscap musyawarah cabang itu tahun Januari 24 kalau nggak salah. 24. Itu kan udah molor ya. Iya. Karena yang tergantung atas. Kalau yang atas itu molor, kitanya kan harus ngikutin ya. Iya. Pusat dulu, wilayah, daerah, baru kita tingkat kecamatannya. Jadi tetap 4 tahun kurang lebih, tapi melihat keadaan yang di atas juga. Nanti muscapnya, hanya muscap ya untuk Iya. memilih anggota baru itu, iya musyawarah cabang. Kaderisasinya gimana? Satu, kita ada yang namanya kaderisasi formal, non formal, informal. Nah, formalnya kita ada pelatihan khusus untuk kemuhammadihan dan NA-nya. Non formal kita ada apa? Ada pelatihan, ada misalnya workshop atau apa. Kemudian non formalnya ya kita cari kegiatan yang santai. Ketika kita target marketnya anak muda, sukanya apa nih, seneng nggak sih gitu kan. Awal itu saya sebelum mulai bedah proker, saya ajak outbound dulu Mas. Wah seneng, tak tanya mau apa, kamu sukanya di bidang apa, ayo Mbak aku mau outbound, oke. Mbak saya sukanya bedah buku, saya sukanya nonton film, oke, catet semuanya apa, kita realisasikan bareng-bareng. Kalau di cabang Bukit, saya selaku ketuanya mungkin saya tanya dulu apa yang mereka mau biar kaderisasinya tadi jalan. Iya. Nah, kalau kita mungkin balik sedikit. Tadi kan ada muscap. Nah, kalau yang tingkatannya dari nasional itu namanya apa? NA juga, tapi ada. Iya, ada yang namanya, kalau di daerah kita menggunakan sebagai daerah itu ada musda, ada muswil gitu loh, sampai pusat itu pertama. Kalau pusatnya muktamar berarti ya, bareng sama yang lainnya juga ya. Itu ya kan se-Indonesia. Iya. Itu biasanya dijadiin di satu acara muktamar yang Muhammadiyah atau sendiri-sendiri? Sendiri sih. Oh, sendiri. Karena kemarin itu saya sempat ikut muswil belum atau mana lupa ya. Ikut muswil itu bahkan yang ngisi itu pejabat-pejabat itu loh. Jadi eventnya itu udah gede Mas. Ya, NA sendiri udah gede, jadi nggak yang bapaknya ibunya, kecuali kalau musran ranting itu kita desa ya, dana belum ada, orang nggak ada. Ketika ibunya mau ada yang namanya musran Aisyah, kita nebeng aja, senetnya udah nebeng, nanti ibu-ibunya disuruh bawa putranya, tetangganya gitu aja Mas. Berarti kalau kita bahas program kerja, nah itu mulai tadi jenengan juga udah sedikit tentang program kerja. Untuk program kerja yang paling efektif dan program kerja yang paling dirasakan sama masyarakat dari NAS yang berdampak, nggak ada yang nggak berdampak. Saya pede banget ya jawabnya, karena memang seperti tujuan kita kan geraknya di bidang keperempuanan, bermasyarakat dan keagamaan. Kita punya divisi yang biar tujuannya itu tercapai. Keagamaan kita udah bikin kajian rutin, itu jelas berdampak. Khususnya kalau kita dulu deh yang belajar gitu kan. Jangan sampai kita ngajarin orang tapi kita nggak tahu dasarnya, ngomong tok gitu kan, dan lakunya, dan itu susahnya minta ampun. Tapi untuk bidang dakwah kita juga bisa itu berdampak. Kalau Mas tahu di sini program kerjanya itu ada yang program kerja turunan dari pusat. Kita seperti ada yang namanya Buana.
badan usaha milik NA. Kalau di Kabupaten Magelang, saya itu paling percaya diri di Mungkit. Karena saya sudah punya amal usaha ya, kayak Muhammadiyah aja. Buadanya itu yang sudah menghasilkan bahasanya apa? Sudah menghasilkan cuan gitu nih. Ada bimbel. Bimbel kemudian dan tutornya itu kan kita targetnya kan yang Mungkit, ternyata itu sekabupaten ada yang minat, ada yang dukun, oke kita collab sama yang PCNA dukun, ada yang luar dan lain sebagainya. Menurut saya itu berdampak sekali. Kalau berarti salah satu bikin konkretnya yaitu ya tadi dakwah, terus mulai bikin dana usaha itu juga. Dan usaha tuh kita nggak cuma punya itu. Nggak cuma Kalau Mas tahu kita kan perempuan-perempuan ya. Iya. Tapi kita ada yang namanya gaduh. Kita ikut menggaduhkan kambing. Kita ini punya kambing. Karena kita nggak bisa ngurusnya jelas, itu sudah pasti. Kita ada join sama orang yang punya usaha kambing di situ. Kalau nggak salah saya sudah 2 tahun ini bagi hasilnya kisaran 1 juta itu ada. 1 juta setiap kali panen itu kan itu udah lumayan. Ketika teman-teman NA cabang yang lain nih di Kabupaten Magelang bingung ketika ada event cari dana, maka saya akan dengan sangat percaya dirinya, insya Allah mungkin bisa. Ketika disuruh berangkat kemana, keluar kota dengan biaya yang sedemikian rupa, insya Allah mungkin siap lah. Gitu, iya. Kalau untuk hubungan organisasinya antara NA sama organisasi otonom yang lain itu apa sih? Kalau di Mungkit itu ada yang namanya Forsipmu, Forum Silaturahmi Muhammadiyah. Itu triwulan sekali, jadi Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, ada juga Kokamnya dan NA. Kita ngadain ya sharing bareng gitu, dan itu digilir. Oh, yang bulan ini sudah Muhammadiyah, berarti 3 bulan ke depan siapa. Dan kita juga aktif di organisasi lain gitu kan. Ada yang namanya KNPI, mungkin Mas pernah dengar. Itu kan di sana nggak cuma Muhammadiyah NU ya, ada juga dari agama-agama lain juga ada. Itu berarti rata-rata itu dari anggota NA-nya sendiri atau memang NA-nya sendiri yang membawa ke semuanya? Ya, dari awal kan kita rahmatan lil alamin tadi. Jadi qadarullah untuk yang KNPI saya juga yang ketuanya Mas. Di cabang Mungkit yang NA-nya juga kebetulan saya. Ini pertanyaan terakhir. Melihat dengan keadaan zaman sekarang, melihat dengan banyak universitas Muhammadiyah yang menerima sembarang orang ya, karena kan nggak bisa dibatasi. Nah, dimana melihat NA sebagai salah satu organisasi yang mengedepankan perempuan dan menjunjung tinggi akhlak bahkan adabnya perempuan, bagaimana tanggapan NA sendiri terhadap mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah khususnya perempuan sekarang yang mereka ini nggak semuanya sejalur dengan Muhammadiyah? Nah itu gimana? Nggak apa-apa. Kalau ditanya gimana nggak seru, nggak apa-apa. Bahkan saya tahu Unima juga menerima non muslim kan. Kembali lagi kan rahmatan lil alamin tadi, nggak apa-apa kok kalau misalnya mungkin saya dulu pribadi ya, saya dulu mungkin kenal Muhammadiyah itu karena SMA-nya SMA Muhammadiyah. SMP-nya seperti apa gitu, pakai roknya yang seberapa, pakai pergaulannya yang kayak gimana, baju diginiin, dasi pajangin, roknya dilipet gini biar aturan 5 cm di bawah lutut, kita coba 5 cm di atas lutut. Tapi ketika di SMA-nya saya diterima dengan baik gitu, nggak ngejudge. Padahal waktu saya daftar SMA Mudi itu kan sama-sama Muhammadiyah ya, tuh nggak ada yang kayak ih apaan sih itu kan enggak gitu. Tapi kadang kelembutan kita, terus kemudian apa ya, nggak ngejudge orang gitu, justru malah orang itu masih akan sadar gitu kan. Kalau misalnya dari awal sudah kita lihatnya udah underestimate gitu kan, orang kayak ngerasa nggak diterima. Hidayah itu mutlak dari Allah.
ya kan? Kita nggak bisa nih yang sok ngasih apa, nggak bisa, karena Nabi Muhammad juga itu saudaranya juga banyak yang manusia Iya. gitu. Tapi itu aja Nabi gitu lah, kita apa Muhammadiyah gitu. Tapi jelas besar harapan kami, jangankan mahasiswa, bahkan ketika saya di Amal Usaha Muhammadiyah, banyak guru-guru Muhammadiyah yang bekerja di Muhammadiyah tapi dia non Muhammadiyah, dia tidak bangga dengan Muhammadiyah. Mungkin ada baiknya ketika mungkin dari awal kita menerima itu jelas tidak tebang pilih. Yang kedua, kita pasti ada pendampingan gitu, dan kaderisasi seperti itu biar kuat Muhammadiyahnya. Itu aja. Dan ketika itu sudah terjadi, insya Allah nanti awalnya baik, prosesnya baik, pasti outputnya juga insya Allah akan lebih baik lagi. Terakhir banget, buat strateginya NA sendiri biar dapat anggota lebih banyak mungkin, atau biar bisa nuntun nih mahasiswi Muhammadiyah yang keluar jalur, itu mungkin strateginya apa? Kadang kalau Ali bin Abi Thalib itu bilang, didiklah anakmu sesuai zamanmu gitu kan. NA sekarang mungkin beda dengan NA yang dahulu, dengan tadi ditanyakan tahun berapa. Karena yang saya kenal itu bukan NA tahun sekian, iya, yang saya tahu dan saya kenal dan saya bisa berani bicara adalah NA yang sekarang. Kenapa? Contoh program kerja NA kita ada namanya Nadia Nasiah Cerdas Bermedia. Jadi benar-benar apa yang dibutuhkan sama anak-anak zaman sekarang. Kita mau apa nih, digital, marketing, apa nih pelatihan Shopee Mbak, saya mau jualan Shopee, gimana live TikTok biar bisa rame. Jadi kita harus tahu nih apa yang lagi in di zaman-zaman sekarang, dia bisa lihat. Saya yakin jangankan di NA ya, Muhammadiyah di Aisyah kaderisasi itu menantang gitu kan. Banyak sekali yang bekerja di Muhammadiyah itu tidak Muhammadiyah, dan saya sudah menemukan beberapa yang seperti itu. Tapi memang ada baiknya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya tanya dulu nih, kamu sukanya di bidang apa? Saya kajian Mbak, oke, lakukan kajian rutin gitu kan. Saya sukanya ini Mbak, bedah buku, bedah film, ada kok program kita. Kalau misalnya teman-teman mau cek itu di Nasiah Mungkit, program kita itu nggak ada yang nggak menyenangkan. Bisa dicek, yang ngebosenin itu nggak ada. Ketika ada perkaderan resmi itu pun diselipi dengan hal-hal yang fun, yang menyenangkan. Udah. Mungkin itu aja. Terima kasih atas jabaran-jabaran yang udah dijabarin sama jenengan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.